Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli dunya wal akhirah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali di bulan Ramadan. Kita bahas sedikit tentang Lailatul Qadar yang ada di Ramadan. Apa itu Lailatul Qadar? Ini sebenarnya puasa pun mulianya bulan puasa itu karena turunnya Al-Quran. Pada dasarnya itu sebenarnya. Ya, tapi kita bahas kali ini tentang Lailatul Qadar. Ayatnya yang sering kita dengar dalam surat Al-Qadar, yaitu ayat yang pertamanya ada kata-kata Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun tentu bukan seperti yang kita saksikan ada di buku-buku yang ada di rumah kita. Ya. Itu hasil daripada tafakkur atau yang paling kita sering dengar ketika Rasulullah ada di Gua Hira. Kalau yang pernah ke sana, Gua Hira itu sempit, tidak bisa berdiri. Kita duduk memang untuk bermeditasi. Ini yang sebenarnya jarang sekali orang Muslim melakukan. Seakan-akan aneh kalau melakukan meditasi itu. Padahal kata satu keterangan, tafakur sejenak saja asal bersama Tuhan jauh lebih baik dibandingkan sholat sunnah 72 tahun. Bisa dibayangkan. Keren. Ya. Tapi ini sekali lagi jarang sekali diajarkan. Saya selama pesantren dari tahun 80 sampai tahun 89, 90, 91 itu gak pernah ada yang mengadakan yang namanya tadi tafakur, meditasi. Kebanyakan yang melakukan meditasi itu justru dari agama-agama lain. Seakan-akan kalau Muslim yang mengadakan meditasi itu ada pertanyaan yang besar. Kenapa? Gitu kan? Ini karena tadi kurangnya digalakan. Ini padahal tadi segala sesuatu. Contoh yang paling gampang, kalau mungkin kita, kalaupun di rumah kita mungkin tidak ada kolam, kalau kita lihat ada kolam itu akan, walaupun sekeruh apapun kolam keberadaannya, kalau dibiarkan maka dia akan bening, akan semakin bening. Begitupun dalam kehidupan kita. Nah, meditasi ini kan sebenarnya diam diri, walaupun tadi biarkan kotoran-kotoran itu mengendap. Syukur-syukur kotoran itu dibuang. Karena kalau tidak buang, biasanya gini, ketahuannya kotoran enggak dibuang itu, manakala kaki kita ceburkan ke situ, lalu kita goyang-goyang kolam itu, maka yang terjadi apa? Keruh kembali. Ini terjadi kepada mereka-mereka yang para ahli ibadah. Para ahli ibadah kelihatannya suci-suci. Kelihatannya alim. Dengan berpakaian layaknya seorang tadi, ulama. Tapi begitu dia ada yang menghardik, kata-katanya luar biasa. Mengatakan ini dan itu, kotorannya keluar. Kenapa tadi? Karena kurang kesuciannya tadi. Jadi dia hanya ngendap aja. Seharusnya saya suka contohkan.
Kalau air mineral ya, yang ada di botol itu yang sudah bersih, itu kan kalau kita kocok kayak gimana pun air yang ada di galon, air kita yang sudah bersih di galon baru beli gitu misalnya, beli dari air kemasan tadi, kalaupun kita kocok semacam apapun dia tetap akan bening. Ini contohnya perumpamaan tadi ya. Karena dari luar itu sesungguhnya adalah pematik. Tahu kan pematik? Ya, kalau kita ngidupin kompor itu ada pematiknya. Nah, apapun yang dari luar itu adalah pematik. Jadi mau diterima atau enggak? Taruh misalnya di depan rumah kita ada orang yang geber-geber motor. Karena dia memang lagi baru dapat tuh motor dengan knalpot yang barunya wang wang. Nah, kalau kitanya tadi merespon tadi dari luar pematik. Begitu kita merespon dengan keberadaan yang menjengkelkan menurut kita. Kalau menurut dia kan senang-senang aja tuh. Nah, apa yang terjadi? Konflik dan itu terjadi. Tapi begitu kita tidak respon, pematik tadi tidak ada artinya apa-apa. Kompornya tidak ada gasnya, pematik tadi tidak akan pernah membakar. Begitupun dalam hidup kita, kalau kitanya tadi sudah mulai bersih tadi, maka Imam Al-Ghazali mengatakan qalbunya orang muslim itu ibaratnya adalah cermin. Kalau dia sudah bersih, maka itu tidak ada lagi. Tapi kalau masih kotor, wah tadi. Yang keduanya kalau masih kotor, kotornya terlalu kotor, dia baperan. Karena mirip hati itu juga mirip, luka hati itu mirip lukanya kulit kita. Kalau kulit kita bisulan, borok, jangankan kita pukul. Ya. Tersenggol sedikit aja rasanya gimana? Sakit. Begitupun hati kita. Makanya pertanyakan diri kita masing-masing. Kalau diri kita mudah sakit tersenggol tadi, jangan-jangan hati kita borok. Al-Quran diturunkan sesungguhnya tadi mau turun kepada diri manusia tadi diawali dengan mengosongkan perut. Sehingga mulai bening Al-Qurannya nanti akan turun. Kedamaian tadi. Ini bagaimana mau suci, bagaimana tadi mau bersih. Sementara tadi masupan yang ada Ramadan, di luar Ramadan, masuk ke Ramadan jauh lebih banyak. Ini akan lebih berbahaya. Ya. Tidak akan pernah menyentuh kepada tadi Lailatul Qadar yang notabene kalau kita artikan secara retelelek adalah malam yang terbaik, yang lebih baik dari 1000. Malam yang bagaimana? Ini mungkin yang lebih panjang pembahasannya di pembahasan yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.